baik saya presentasi terlebih dahulu. Aditya Nurfadila, Aditya Puri Yaningsih, Aisyah Nur, Azra Nur Salsabila, Alexa Rufiana, Alia Niswa, Anggotri Okta, Adea Oktavi, Arbian Ilham, Aulia Kansa, Ayubi sakit. Oh ya, sakit ya. Citra Me, Clara Okta, Claudia Eva, Deris Iman, Dayana Isya, Eko Yulianto, Farhan Ilham, Fatma Azhara, Keisha, Helia, Isnaini Yuli, Kesia Cahya, Marifatun, Melina Chandra, Muhammad Salman, Muhammad Fauzi, Nabila Rahmanda, Nadia Risa, Nadia Risa, oh ya, Naila Dini, Naila Panji Fauzi, Luna Kaila, Syafa Afifah, Sivana Intan, Silviana Nur, Suci Kamawan. Oke, terima kasih ya. Jadi ya sakit ada banyak ya. Oke, untuk pelajaran TI dan coding pada siang hari ini ya, sebelum mulai kita ada yang namanya ice breaking. Nah, mungkin ada yang tahu nih. Habis huruf A itu tapi bukan B. Kira-kira huruf apa ya? Siapa yang tahu bisa tunjukkan sini? Ya tahu. Silakan. Ya. I. I. Apa? Ada yang tunjukkan aja jadinya siapa? Kosong malu. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Benar yo, enggak apa-apa sama yo. Benar tak biar ya. Kalau salah enggak apa-apa. Enggak kamu salah. Ada yang lain? Ayo. Habis A, tapi bukan B. T. Oke, T. T ya, yakin T ya? Oke, kira-kira dari huruf apa itu kalian tahu? T. Oke, selanjutnya kita cek ya. Habis huruf A bukan B ya, itu adalah S. Ya, kita belajar dari huruf keyboard ini, ya kan? Nah, kalian sendiri tidak menghafalkan kan pada keyboard ini? Ya, ini namanya adalah keyboard QWERTY ya. Nah, jadi untuk sedikit pada bagian ini silahkan kalian pelajari pada yang namanya kontrol pada keyboard, ya kan? Dan bisakan untuk yang namanya mengetik sukses, gitu ya. Nah, ada yang betul? Ya, untuk lebih belajar lagi ya. Oke, untuk selanjutnya lebih cepat aja ya. Untuk ROM, ya, saya sampaikan kepada kalian semuanya ya. Pak, apakah yang dimaksud dengan ROM ya? Yaitu adalah instruksi atau perintah yang diberikan kepada seseorang. Apakah kalian ada yang menggunakan EX dalam kehidupan sehari-hari? Semuanya sudah menggunakan ya. Ya, kita sebagai anak IT kita harus sering-sering menggunakan teknologi ini ya, karena kita sebenarnya bermudah juga ya kan, tapi juga ada plus dan minusnya juga tentang yang namanya IT ya kan. Nah, saya adalah berfungsi sebagai panduan agar AI memberikan jawaban yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, jika kalian ada persoalan, silakan kalian akan bisa tanyakan kepada AI ya kan, dia akan memberikan jawaban yang cerita. Beda kalau zaman waktu saya dulu mungkin sama bapak atau ibu kalian ya kan, kalau ada soal itu harus dicari dengan cara apa? Dengan cara apa? Manual, betul. Caranya bagaimana? Iya, kita harus ke perpustakaan mencari buku ya kan, permasalahannya apa kita cari. Tapi dengan adanya teknologi ini kita dipermudah dengan adanya panduan dari ya kan.
Example contohnya adalah ini. Tuliskan puisi tentang persahabatan. Banyak puisi tentang persahabatan. Bandingkan jika kalian hanya menggunakan buku, kira-kira kalian bisa mendapatkan puisi nggak dari persahabatan ini? Judulnya persahabatan. Sulit kan? Sangat sulit sekali, ya kan? Tapi dengan adanya AI kita dipermudah, gitu ya. Mungkin dari penjelasan atau tentang ada yang tanya, silakan Bang tanya. Ya, ya. Ada yang tanya? Silakan. Kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Peran ya, sini ya. Menggunakan AI untuk fokus pada topik tertentu, ya kan? Jadi kamu itu harus tahu tentang prompt apa yang kamu cari, ya kan? Nah, dia akan mencarikan sesuatu yang kalian berikan kepada kalian, ya kan? Contohnya itu adalah tadi tentang puisi tadi ya, masih hasil tentang puisi. Tidak mungkin kamu mengetikkan puisi kok hasilnya tentang makanan, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi sesuai yang kita inginkan. Membantu menghasilkan jawaban yang lebih relevan, ya. Jadi tadi saya sampaikan ya, misalkan ada persoalan dan sebagainya, memberikan struktur dan proses berpikir kreatif di mata pelajaran informatika. Ada yang namanya berpikir komputasi ya. Nah itu tentang apa itu kita berpikir dengan cara berlogika, ya kan? Nah kita dituntut bagaimana berpikir secara komputasi, ya kan? Dengan memecahkan menjadi bagian-bagian kecil, ya kan? Contohnya dari permasalahan yang besar kita jadikan permasalahan-permasalahan yang kecil sehingga kita lebih mudah memahami, ya kan? Nah, nanti kita bisa sambung untuk mata pelajaran yang lebih kesana nanti di mata pelajarannya algoritma dan komputer, ya kan? Nah, tapi nanti, ya kan? Dan selanjutnya adalah membantu dalam pembelajaran eksplorasi dan penyelesaian masalah. Eksplorasi ya, jadi menggali permasalahan dan penyelesaian masalah, ya kan? Setiap orang pasti punya masalah ya, dari waktu sekolah, kalau nanti kita bekerja, ya kan, sudah kita dewasa pun pasti ada masalah. Nah, permasalahannya bagaimana? Nah, kita cari yang namanya solusinya, gitu ya. Ini rangkong. Ini salah juga. Fungsi, nah fungsi dari prom ini ya. Sebagai instruksi ada untuk memulai interaksi dengan AI, ya kan? Diberikan instruksi yang cepat, yang seketika. Tapi semua tergantung pada jaringan ya. Kalau jaringan kalian bagus, maka hasilnya juga akan lebih cepat. Tapi kalau jaringannya kalian agak lambat, yo jaringan juga hasilnya agak lambat, ya kan? Karena semuanya tergantung pada yang namanya input. Nah, itu ya. Menekankan kualitas dan arahan jawaban AI. Nah, ini kualitas, apalagi yang namanya gambar itu pasti ada kualitasnya, ya kan? Dan sebagainya, ya kan? Ada JPEG dan sebagainya, ya kan? Selanjutnya membantu dalam pembuatan konten kreatif, tulisan, video, dan desain. Nah, kalau kalian pengen membuat suatu gambar prompt, nah, namanya prompt ya, kita bisa menginput buatkan gambar, nah, mungkin temanya alam, ya kan? Gunung, nah, Merapi dengan view, ya kan? Candi Prambanan, nah, atau apa dengan pemandangan yang indah misalkan ya. Nah, nanti dia akan menampilkannya seperti itu. Tanpa kita harus apa? Nah, tanpa kita harus ke sana, ya kan? Kita harus bawa kamera, view gunungnya gimana, ya kan? Nah, Candi Prambananya gimana, ya kan? Padahal belum tentu Candi Prambananya sama view gunungnya nanti bisa sinkron. Misalkan tergantung pada yang namanya cuaca, hujan, ya kan? Bisa juga mungkin mendung atau berkabut. Nah, gunungnya nggak nampak dan sebagainya, ya kan? Jadi kita bisa dipermudah. Yang selanjutnya adalah digunakan dalam pembelajaran untuk nanti berpikir kritis dan ya kita harus kritis dalam mempelajari hal-hal, ya kan? Bahkan kita harus tahu tentang apa yang kita kritisi dan kreatif, ya. Kreatif dalam apa? Silahkan kalian kreatif dalam menemukan prom-prom ini, ya kan? Kalian bisa kok misalkan kalian foto aja kan, bahkan prom, ya kan? Berfoto dengan mobil sport atau pembalap, Valentino Rossi dan sebagainya, ya kan? Atau dengan artis yang cantik atau yang ganteng, tanpa harus apa?
ketemu langsung. Nah, gitu ya. Tanpa harus ketemu langsung, kalian bisa untuk berfoto bersama. Ya kan? Nah, kritis dalam arti apa? Membuat rom itu ya teliti ya. Diusahakan bahasanya kita apa ya namanya? Bahasanya kita susun yang rapi, ya kan, ejaan-ejaannya, ya kan, jangan sampai nanti AI itu juga bingung, ya kan, maunya kamu begini, tapi AI-nya begitu, nah gitu loh. Jadi diusahakan semuanya akan nyambung, gitu ya. Contoh prom, contohnya ya. Buatkan ringkasan artikel tentang kesehatan digital. Kira-kira yang muncul apa ini? Kesehatan digital itu. Ada yang tahu? Nah, jadi kan medical ya, tentang kesehatan ya, medical digital, ya kan? Mungkin yang muncul nanti tentang kabar-kabar dari perangkat-perangkat kesehatan, ya kan? Mungkin dengan apa itu teknologi kesehatan yang ada saat ini, kan banyak contoh-contohnya kan banyak seperti itu. Yang nomor dua, nah ini kita buatkan gambar ilustrasi budaya futuristik yang menggambarkan kota pintar di malam hari dengan lampu neon dan elemen teknologi yang canggih. Ya kan? Jadi dibuatkan tampilan suatu kota yang indah, ya kan? Yang namanya menggambarkan kota pintar, ya, berteknologikan dengan IoT, ya kan? Ada yang tahu tentang IoT, Internet of Internet of Things, ya kan? Ada yang namanya smart home, ada yang namanya smart home dan sebagainya. Jadi kota itu sudah canggih dan kotanya itu sudah indah sekali, ya kan? Nah, kita di sini bisa langsung dibuatkan hanya dengan hitungan sekejap saja, ya kan? Mungkin ya beberapa menit atau detik untuk AI itu mencarikan gambar yang indah, gambar yang indah. Gitu ya tentang prom ya. Mungkin ada yang tanyakan, mungkin silakan. Terima kasih. Kita di malam hari dengan pemandangan yang indah, lampu neon, elemen yang berteknologi yang canggih. Contohnya hasilnya seperti ini. Hasil promnya ya. Nah, di malam hari ya, dengan adanya smart city, ya kan, dengan lampu neon, kalau kondisinya malam hari, ya, ini kan pandangannya sangat indah sekali. Bagaimana kalau kita harus menulis atau menggambar, bukan susah ya. Nah, tapi dengan adanya teknologi AI, kita juga mudah. Jadi contohnya ini ya, jadi saya sampaikan prom adalah suatu perintah yang menginstruksikan kepada AI untuk dia bekerja, ya kan? Jadi seperti itu ya. Nah, untuk tugas kepada kalian, silakan sekarang bisa membuka dari HP kalian, ya kan? Buatkan contoh prom yang sederhana, ya kan? Tentang suatu gambar yang sangat indah, gitu. Ya, silakan bisa kalian kerjakan, buka di cek atau di aplikasi AI ya, bisa di HP-nya. Saya kirimkan satu ya, mungkin nanti terus presentasinya cukup banyak. Tadi gambar mewah. Ya. Oke, ya, bagus. Hasilnya dicek. Selanjutnya ini ada presentasi ya dari teman kalian yang akan menampilkan tentang hasil prom yang tadi diketik lewat HP tadi. Silakan Dania disampaikan. Ya teman-teman, ini saya buatkan contoh prom yang sederhana dan ini hasilnya. Bisa dilihat. Ya, dari hasilnya sangat mudah sekali ya, kita menggunakan teknologi AI ya, dan kita bisa menggunakan sepuas kita dan sesuka kita, ya itu ya. Ya, jadi dari Daniel ini untuk presentasi saya kira cukup sekian dari Daniel.
bisa kembali ke tempat duduknya, silakan. Terus mungkin silakan yang mau bertanya. Saya Pak. Oke ya Alexa, silakan. Apa kelemahan AI di era digital saat ini? Oh iya, sebenarnya ya untuk kelemahan AI saat ini sangat banyak sekali ya. Dari yang namanya keterbatasan tentang pemahaman dan kontekstual, ya kan. Banyak anak-anak yang kurang dari pemahaman dalam penggunaan teknologi AI. Yang saya takutkan nanti adalah disalahpahamkan dalam pembuatan prom-prom yang tidak tepat, ya kan. Seperti itu. Yang kedua adalah ketergantungan pada data, ya kan. Data itu setiap tahun sih selalu apa? Nah, dan berganti dan bertambah, ya. Sedangkan kita harus mengikuti, ya kan. Jangan stay dengan data yang ada pada saat ini. Seperti dengan handphone atau perangkat IT yang kamu miliki saat ini, ya kan. Saat ini mungkin kamu sudah memiliki iPhone juga, wah. Tapi suatu saat 1, 2, 3 tahun lagi data-datanya juga akan berubah. Itu ya. Terus selanjutnya adalah kurangnya kreativitas. Nah ini ya, kurang kreativitas. Jadi kalau kita hanya dituntut dengan AI, kita hanya kreativitasnya itu apa? Kurang sekali, hanya ngetik dan mengetik. Dan kita inginkan adalah gambar-gambar sesuai itu mungkin atau video dan seperti apa. Ya, jadi anak itu kurang kreativitas seperti itu. Dan terakhir adalah masalah etika dan privasi. Nah ini sangat penting sekali, ya kan. Apalagi untuk generasi muda saat ini ya, banyak yang maaf etikanya masih kurang, ya kan, karena kurangnya bersosialisasi dan privasi, ya kan. Banyak privasi yang biasanya ditutup, mungkin nggak ada yang coba dan sebagainya, ya. Dan memang privasi itu hak setiap orang masing-masing. Tapi pesan saya tetap jaga privasi kalian masing-masing. Itu ya, Alisa, terima kasih dari saya. Ada yang lain ya, silakan. Siap saya Pak. Oh ya, Eko, silakan. Bagaimana cara membuat prom yang sederhana? Oh ya, prom ya. Yang pertama kita harus menentukan tujuan. Tujuan apa yang ingin kita sampaikan, ya kan? Jadi seperti kita mau membuat suatu puisi atau lagu ya, kita itu tujuannya itu tentang apa, ya kan? Nah kita tentukan tujuan dulu, ya kan? Tujuannya apa? Kalau kita mau pergi tujuannya kemana, ya kan? Seperti itu, tujuannya apa? Terus yang selanjutnya adalah gambar kalimat langsung, gunakan kalimat yang langsung, ya kan. Nah, kalau kalian bisa meringkas dulu, ya kan. Dibuat kalimat-kalimat yang atau sketsa kalimat ya, yang sederhana. Jadi kalian bisa untuk mengimplementasikan dalam suatu apa ya, bahasa yang sangat indah, ya kan. Nah, sehingga nanti gambar yang kami kan juga akan semakin indah. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah sertakan konteks, ya kan, konteksnya ya seperlunya saja, ya kan? Jadi tidak usah sangat bertele-tele, ya kan, tapi kita buat prom yang bagus, nah, tapi tidak usah banyak yang bertele-tele, itu ya. Karena apa? Ngetik itu juga capek, ya kan. Nah, setelah hasilnya kayak gini, nah, nggak sesuai dan sebagainya. Nah, itu. Selanjutnya yang terakhir yaitu adalah gunakan format yang sederhana. Silakan format yang sederhana saja, nggak usah yang sangat muluk-muluk atau yang sangat bertele-tele, ya kan. Yang sederhana, nanti gambarnya silakan kalian cek, ya. Gambarnya bisa kalian pahami, gambarnya bisa kalian amati, kurang bagaimana atau ini bagaimana, karena setiap orang itu punya penilaiannya masing-masing. Begitu ya. Ya, terima kasih. Mungkin dari saya untuk pelajaran tentang AI dan coding saya tutup sekian. Terima kasih untuk kelas IPKJB ya dari saya. Terima kasih. Beli Daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa untuk mata pelajarannya dari minggu depan. Ya, silakan jangan lupa belajar. Oh ya, untuk tugas hari ini adalah silakan kalian buat video, ya kan, kaitannya dengan coding yang kita lakukan dengan menggunakan bahasa-bahasa prom yang sederhana. Itu ya, silakan bisa diamati dalam kehidupan sehari. Terima kasih, selamat belajar dari saya. Terima kasih.